Berita terbaru, kali ini bansos untuk 2,2 juta KPM siap disalurkan mulai besok hingga tanggal 31 Januari 2022. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru, aktual, dan mendidik. Sobat PKH Reportase, pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial di bulan Januari ini di semua kementerian lembaga yang telah ditunjuk sebagai penyalur bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi. Kunci keberhasilan bansos adalah data tepat sasaran, oleh karena itu Kementerian Sosial akan memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) setiap bulannya. Menko PMK Muhadjir mengarahkan cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga bisa digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, khususnya kementerian yang di bawah koordinasi Kemenko PMK. Ini harus disegerakan koordinasinya agar seluruh variabel yang dibutuhkan tercakup dalam DTKS tuturnya. Kementerian Sosial di halaman media sosialnya menyebutkan bahwa di tahun 2022 yakni bantuan reguler program Keluarga Harapan PKH untuk 10 juta penerima manfaat dan bantuan kartu sembako BPNT untuk 18,8 juta penerima manfaat. Pada bulan Januari ini, beberapa kementerian menyalurkan bantuan untuk menuntaskan anggaran bansos yang sedianya berakhir 31 Desember kemarin, namun adanya kendala teknis dan non-teknis sehingga penyaluran bansos atau bantuan sosial molor hingga bulan Januari ini. Bantuan dari Kementerian Sosial baik bantuan reguler seperti PKH dan BPNT dan bantuan non-reguler yakni BPNT PPKM disalurkan hingga tanggal 15 Januari 2022 dan beberapa kementerian lainnya menerapkan kebijakan masing-masing untuk menuntaskan pencairan bantuan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan yang telah dialokasikan dari APBN tahun 2021. Sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan target dan tujuan yang akan dicapai dengan penyaluran bantuan. Bantuan tidak diberikan hanya dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, melainkan hal tersebut menjadi satu kewajiban negara dan pemerintah untuk tetap hadir di tengah kehidupan warga negaranya. Hadirnya negara melalui pemerintah tak lain untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia. Ada kabar mengejutkan hari ini bahwa terdapat 2,2 juta penerima manfaat siap disalurkan dan diharapkan segera melakukan aktivasi rekening. Bagi siapapun keluarga penerima manfaat yang merasa dapat SK nominasi PIP Program Indonesia Pintar untuk segera koordinasi dengan pihak sekolah supaya segera melakukan aktivasi rekening ke bank supaya bisa cair bantuan PIP tahun 2021-nya. Sebab PIP selalu melibatkan pihak sekolah. Tercatat ada 2,2 juta siswa yang belum melakukan aktivasi rekening. Cara cek penerima PIP Kemendikbud atau Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar PIP dapat dilakukan secara online melalui laman https://pip.kemdikbud.go.id. Untuk mengecek data penerima PIP Kemendikbud 2021 secara online, langkahnya adalah sebagai berikut. Buka laman https://pip.kemdikbud.go.id, masukkan NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung pada kolom yang telah disediakan. Klik tombol cari dan status penerima akan tampil setelah itu. Adapun yang dimaksud dengan NISN adalah nomor induk siswa nasional. Mekanisme pencairan dana PIP terbaru, pencairan dana PIP Kemdikbud bisa dilakukan dengan melakukan aktivasi rekening di bank penyalur terlebih dahulu. Aktivasi rekening dapat dilakukan paling lambat sebelum tanggal 31 Januari 2021. Proses aktivasi rekening PIP sekaligus pencairan dana bansos itu kini bisa dilakukan dengan sekali kedatangan ke bank penyalur.
Hal tersebut sesuai ketentuan di Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Persesjen Nomor 20 Tahun 2021. Sebelum dikeluarkannya Persesjen Nomor 20 Tahun 2021, penerima PIP harus 2 kali datang ke bank penyalur. Di kedatangan pertama untuk aktivasi rekening PIP, sementara di kedatangan kedua untuk pencairan dana PIP. Dikutip dari laman Puslapdik Kemendikbud, perubahan mekanisme itu bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi. Sebab, di mekanisme 2 kali kedatangan, peserta didik atau orang tua wali mengalami pembengkakan biaya serta memakan banyak waktu. Di mekanisme terbaru, penerima PIP dapat langsung mendapatkan buku simpel dan kartu debit ATM. Bahkan, dana bansos sudah dapat diambil menggunakan kartu yang diberikan hanya dengan 1 kali kedatangan ke bank penyalur. Aktivasi rekening PIP Kemdikbud bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik atau wali murid penerima dana bantuan tersebut, ataupun secara kolektif dengan diwakili oleh pihak sekolah. Jika dilakukan secara mandiri, proses aktivasi rekening penerima dari jenjang SD harus didampingi oleh orang tua atau wali murid. Adapun aktivasi rekening PIP secara kolektif dilakukan apabila jarak tempat tinggal peserta didik jauh dari lokasi bank penyalur, atau ada aturan pembatasan sosial akibat pandemi, atau akses transportasi sulit. Cara aktivasi rekening PIP Kemdikbud adalah dengan mendatangi bank penyalur. Bank penyalur PIP untuk peserta didik jenjang SD, SMP, SMK, paket A, paket B, kursus adalah BRI. Adapun BNI menjadi bank penyalur dana PIP bagi pelajar SMA atau paket C. Kemudian di kantor bank penyalur, penerima bantuan ini mengisi data formulir pembukaan rekening simpel yang disediakan oleh petugas. Setelah aktivasi rekening berhasil, peserta didik atau wali murid akan menerima buku simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk menarik dana di ATM ataupun teller bank. Saat mendatangi penyalur, ada sejumlah dokumen persyaratan yang harus dibawa oleh peserta didik atau wali murid atau kepala sekolah guru yang mewakili proses aktivasi rekening kolektif. Syarat dokumen untuk aktivasi rekening PIP secara mandiri adalah membawa identitas diri seperti KTP, KIP, atau kartu pelajar. Bagi penerima dari jenjang pendidikan dasar, harus dengan pendampingan orang tua atau wali murid, membawa KTP orang tua atau wali murid dan kartu keluarga. Syarat dokumen untuk aktivasi rekening PIP secara kolektif adalah surat kuasa dari peserta didik atau orang tua wali murid kepada kepala sekolah, surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah, surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani kuasa peserta didik, identitas diri kuasa peserta didik. Kepala sekolah atau guru yang diberi kuasa harus menunjukkan surat pengangkatan jabatan yang masih berlaku, baik asli maupun fotokopi. Bantuan PIP diberikan untuk menunjang kegiatan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan, dan biaya uji kompetensi. Besaran bantuan dana PIP Kemdikbud yang disalurkan bulan Januari 2022 merupakan alokasi penyaluran tahun 2021, yakni sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. SD, SDLB paket A mendapatkan Rp450.000, sedangkan kelas 6 semester genap dan kelas 1 semester gasal dapat Rp225.000. SMP, SMPLB paket B mendapatkan Rp750.000, sedangkan kelas 9 semester genap dan kelas 7 semester gasal mendapatkan Rp375.000. SMA, SMA-LB, SMK paket C mendapatkan Rp1.000.000. Kelas 12 semester genap dan kelas 10 semester gasal mendapatkan Rp500.000. SMK atau program 4 tahun mendapatkan Rp1.000.000, sedangkan kelas 13 semester genap dan kelas 10 semester gasal mendapatkan Rp500.000. Dikutip dari laman PIP Kemendikbud, PIP adalah bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diperuntukkan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Sobat PKH Reportase,
Demikian yang bisa kami sajikan hari ini. Semoga ke-2,2 juta penerima manfaat bisa menarik bantuannya segera. Sebelum kami mengakhiri video ini, bagi sobat media sosial yang belum berlangganan dengan berita kami, agar subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan dan tanggapi berita ini dengan like atau dislike. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. Para KPMKKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera